Salam kenal Bapak Ibu Saudara. Terima kasih telah berkunjung di channel YouTube saya, Bang Hon DS 2022. Dalam sesi ini saya akan bicara tentang apakah Yesus adalah Tuhan atau suatu mitos. Yohanes berkata, "En arche en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos." Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yohanes berkata, "En arche en hologos." En arche artinya pada mulanya, titik mulai, awal mula segala sesuatu. Sebelum ada benda-benda penerang yang ada di langit, yang menunjukkan tanda-tanda waktu, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Sebelum ada tanda-tanda pergantian waktu dan musim, sudah ada. Dan tidak pernah tidak ada, selalu ada firman logos dalam kekekalan. Yohanes berkata, hologos en proston theon, artinya firman itu bersama-sama dengan Allah. Artinya dalam bahasa Yunani, berhadap-hadapan. Firman berhadap-hadapan dengan Allah dalam satu hakikat, seilahi, setara, dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan atau diuraikan oleh apapun. Jadi firman adalah Allah. Kai theos en hologos. Yohanes berkata, "Kai hologos shark egenetu." Artinya, firman itu telah menjadi manusia. Kai hologos shark egenetu. Kata shark artinya daging, tubuh. Kata egeneto artinya menjadi. Dari kata egeneto kita mengenal kata gen, sifat, karakteristik pembawaan lahir seseorang. Jadi firman telah menjadi daging, menjadi tubuh yang memiliki gen, sifat, karakteristik natur manusia. Firman yang berinkarnasi menjadi manusia. Manusia Yesus Kristus. Ia yang dikandung dan dilahirkan. Sebagai manusia disebut anak manusia. Dialah yang disebut oleh Daniel di kitab para nabi-nabi.
Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Jadi, Yesus adalah Sang Firman, yang adalah Allah, menyebut dan memanggil Allah yang adalah dirinya dengan sebutan Bapa. Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Ia disebut Anak Allah. Apakah Allah punya anak? Pertanyaan itu mirip dengan pertanyaan, apakah kunci tangga tempat kos-kosan punya anak yang namanya anak kunci, anak tangga, anak kos, pak kos, ibu kos? Yesus disebut anak Allah menunjukkan bahwa ia punya hubungan yang dekat, erat dengan Allah, karena dia adalah Allah. Jadi Yesus sebagai jembatan, sebagai perantara yang menghubungkan antara manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Suci. Dialah jalan menuju Bapa. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi, tanpa Yesus, manusia binasa. Dialah Allah yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus, yang telah menebus dosa-dosa manusia di atas kayu salib dan memberikan kepastian keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Dia bukan sebuah mitos, dongeng, cerita penghantar tidur anak-anak, tetapi Tuhan Allah. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Amin.